Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini kita masih akan membahas bab 3 mengenai relasi dan fungsi. Untuk video sebelumnya kita sudah membahas tentang relasi, dan kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Namun sebelumnya, silahkan like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga kunjungi laman hastutierni.blogspot.com. Di dalam fungsi, nanti kita akan mempelajari tentang pengertian fungsi, notasi fungsi, banyak pemetaan dari dua himpunan, merumuskan suatu fungsi, menghitung nilai fungsi, menentukan grafik fungsi, serta menggambar grafik fungsi. Pengertian fungsi: sebuah fungsi f, nanti untuk fungsi itu bisa disimbolkan f kecil, g kecil, h kecil, dan sebagainya. Di sini fungsi f itu memetakan x ke y. Jadi x di sini itu adalah daerah asal atau domain, sedangkan y itu adalah daerah kawan atau kodomain. Jadi yang dinamakan fungsi itu aturan yang memasangkan setiap anggota x pada suatu himpunan atau daerah asalnya itu tepat satu ke himpunan Y atau himpunan kedua atau daerah kawan atau kodomain. Sedangkan himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau ring fungsi tersebut. Untuk lebih memahami pengertian di atas, perhatikan contoh berikut. Di sini ada seseorang yang memegang suatu kode rahasia. Ini adalah contoh fakta penggunaan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Orang tersebut tanpa mengetahui kode sandinya, maka pesan yang di samping itu tentu tidak bisa dimengerti. Lain halnya jika kita punya kode pesan berikut. Misalnya ini kode pesannya. Jadi nanti untuk huruf D kecil itu adalah simbol dari huruf A besar. E kecil itu adalah simbol dari huruf B besar, dan seterusnya. Coba kita bantu orang tersebut. Pesan apakah yang akan disampaikan dari kode rahasia tersebut? Kita coba tulis kode rahasianya, kemudian kita cocokkan dengan kunci kode sandinya. Di sini huruf N kecil itu adalah perwakilan dari huruf K besar. Sedangkan X itu adalah perwakilan dari huruf U besar. Sedangkan Q kecil adalah perwakilan dari huruf N besar. Jadi kalau kita gabung K, U, N. Kemudian F kecil kita cari di sini, ternyata F adalah perwakilan dari huruf C besar. K, U, N, C. Untuk L di sini adalah perwakilan dari huruf I besar. Sedangkan Q adalah perwakilan dari huruf N. B kecil adalah perwakilan dari huruf Y, dan D kecil adalah perwakilan dari huruf A. Setelah kita cocokkan huruf kata sandi yang kecil ke kunci kode sandi, untuk kata pertama kita dapatkan yaitu kuncinya. Silahkan dicoba untuk kode sandi yang lain, ini artinya apa ya?
setelah kita cocokkan, setelah kita dapatkan di dalam kode sandinya, pesan tersebut adalah kuncinya lihat di bawah pot bunga. Mohon maaf, pot mawar bukan bunga ya, karena P kecil di sini adalah simbol dari huruf M besar. Jadi memang untuk matematika itu ada di sekitar kita ya. Contoh, perhatikan diagram panah di bawah ini. Di sini untuk himpunan A itu anggotanya ada 0, 2, 4, dan 6. Ini disebut dengan daerah asal. Sedangkan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 ini disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan untuk daerah hasil atau ring itu adalah 1, 2, dan 5. Jadi hasil dari pemetaan A ke B 1, 2, dan 5. Dari diagram panah di samping dapat dilihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Sedangkan himpunan A itu 0, 2, 4, 6 disebut dengan daerah asal dan himpunan B tadi disebut dengan domain. Sedangkan untuk 1, 2, dan 5 daerah hasil itu disebut dengan ring. Untuk fungsi sendiri, ini untuk daerah asal atau domain ini tidak boleh bercabang. Jadi dia itu tepat memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu ke anggota B. Untuk anggota B kalau bercabang bagaimana? Untuk fungsi tidak ada masalah karena dia adalah di daerah kawannya. Jadi ini termasuk fungsi. Jadi ingat, untuk fungsi itu daerah asal atau domain harus berpasangan dan tidak boleh ada percabangan di daerah asal. Untuk yang kedua, kita akan belajar tentang notasi fungsi. Jadi fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil F, G, H, dan sebagainya. Misalnya tadi fungsi F itu memetakan daerah asal X ke Y. Jadi kita bisa tulis Y sama dengan Fx atau dibaca Y adalah fungsi dari X. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, tabel, dan persamaan fungsi atau bentuk fungsi. Contoh, diketahui A, I, U, E, O anggota dari A, sedangkan B anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A itu dipetakan ke 1, kemudian I dipetakan ke 2, U dipasangkan atau dipetakan ke 1, E dipetakan ke 4, dan O dipetakan ke 2. Nyatakan pula dengan diagram kartesius, kemudian nyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan. Untuk yang pertama, kita buat diagram panahnya terlebih dahulu.
Untuk diagram panah, himpunan A kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian himpunan daerah kawan atau kodomain kita letakkan di sebelah kanan. Kemudian kita pasangkan sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu A dipasangkan dengan 1, I dipasangkan dengan 2, dan seterusnya. Setelah itu kita gambar ke diagram kartesius. Untuk daerah asal kita letakkan di sumbu X, yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian untuk daerah kawan kita letakkan di sumbu Y, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tadi untuk A dipasangkan dengan angka 1, I dipasangkan dengan angka 2, U dipasangkan dengan 1, E dipasangkan dengan 4, dan O dipasangkan dengan 2. Ini adalah contoh fungsi yang digambar ke dalam diagram kartesius. Coba perhatikan grafik kartesius ini. Jadi cirinya untuk fungsi apabila digambar ke diagram kartesius itu tidak ada sumbu X yang memiliki dua pasang daerah kawan. Jadi di sini itu satu-satu semua. A-nya ada di 1, I-nya juga ada di 1 titik, U-nya ada di 1 titik, E-nya ada di 1 titik, dan O-nya di 1 titik. Semisal ada titik lagi, A selain di 1 itu ada A di 2, itu bukan fungsi. Jadi harus satu-satu untuk sumbu X-nya. Tidak boleh ada percabangan apabila itu disajikan di diagram panah. Untuk himpunan pasangan berurutannya kita tinggal data saja. Namun ingat, untuk himpunan pasangan berurutan jangan lupa di bagian depan diberi tanda kurung kurawal dan di bagian belakang. Tabel fungsinya kita bisa tuliskan ini X-nya atau daerah asalnya, sedangkan daerah hasilnya kita bisa tuliskan dengan Fx. Untuk bentuk fungsinya itu Fx sama dengan titik-titik, karena di sini tidak ada rumusnya ya, karena untuk fungsi yang disajikan itu fungsi huruf vokal ke bilangan cacah. Jadi misalnya nanti ada rumusnya bisa dituliskan Fx sama dengan apa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Jika NA itu ada A banyak anggotanya dan NB itu banyaknya ada B kecil, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah B pangkat A. Jadi jumlah B dipangkatkan dengan A jika himpunan A ke B. Jika himpunan B ke A, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi, yaitu banyak anggota A dipangkatkan dengan banyak anggota B. Jadi dibalik ya untuk perpangkatannya. Contoh, berapa banyak pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut dari himpunan K yaitu A, I, U, E, O ke himpunan L yang anggotanya ada 1, 2, dan 3. Dari sini kita perlu mendata terlebih dahulu banyak anggota dari dua himpunan tersebut. Untuk jumlah anggota himpunan K, kita coba cari ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi kita bisa tuliskan bahwa banyaknya anggota K atau disimbolkan dengan N kecil dalam kurung K besar sama dengan 5. Kemudian untuk banyaknya anggota L itu sama dengan 3. Jadi banyak pemetaan dari K ke L itu adalah banyaknya L pangkat banyaknya K atau 3 pangkat 5, yaitu hasilnya ada 243 pemetaan. Untuk yang keempat, kita akan belajar merumuskan suatu fungsi. Jika fungsi f itu memetakan himpunan x ke y dan dapat dinyatakan dengan fx, maka rumus fungsi dapat dituliskan yaitu fx sama dengan y. Contoh, diketahui suatu fungsi fx itu adalah x ditambah 2 dengan daerah asal fungsi di mana x sehingga x itu lebih dari 1 dan x kurang dari 6 dengan syarat x adalah anggota bilangan asli. Pertanyaannya, tentukan rumus fungsi, tentukan daerah asal fungsi, tentukan daerah hasil fungsi, dan jika fx sama dengan 15, maka tentukan nilai x. Dari sini kita sudah tahu untuk rumusnya adalah x plus 2. Karena fungsinya tadi disebutkan f kecil, jadi kita perlu yaitu fx sama dengan x plus 2. Daerah asalnya karena tadi lebih dari 1 dan kurang dari 6, jadi daerah asalnya adalah 2, 3, 4, dan 5. Daerah hasilnya kita masukkan ke rumusnya yaitu fx sama dengan x plus 2. Sedangkan x di sini itu kita ganti dengan angka 2, 3, 4, dan 5. Kita coba cari satu-satu. Untuk x sama dengan 2 berarti kalau dimasukkan ke dalam rumus ini jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk x sama dengan 3 berarti x-nya di sini diganti 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Untuk x-nya sama dengan 4, jadi x-nya di sini diganti dengan 4. 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Untuk x sama dengan 5, kita ganti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa daerah hasil dari fungsi fx sama dengan x plus 2 yaitu 4, 5, 6, dan 7. Untuk pertanyaan yang keempat, jika fx, fungsi fx tadi rumusnya adalah x plus 2, hasilnya sama dengan 15, kita diminta untuk mencari x-nya. Jadi kita bisa dituliskan fx sama dengan 15, x plus 2, karena ini rumus dari fx sama dengan 15. Kemudian angka 2 di sini kita coba hilangkan agar menjadi x, berarti sebelah kiri itu kita kurangi 2, sebelah kanan juga kita kurangi 2. X ditambah 2 dikurangi 2 itu hasilnya x, sedangkan 15 dikurangi 2 itu hasilnya 13. Jadi nilai x dari fungsi fx yang hasilnya 15 adalah daerah asalnya itu x-nya sama dengan 13. Mudah bukan? Semoga dengan video ini kalian bisa jadi lebih paham ya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menghitung nilai fungsi.
Untuk menghitung nilai fungsi, kita perlu memahami kembali bahwa rumus fungsi dapat digunakan rumusnya yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Sebagai contoh, suatu fungsi ditentukan dengan fx dengan rumusnya 5x dikurangi 3. Pertanyaannya, tentukan rumus fungsi. Yang kedua, nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1. Untuk rumus, kita coba lihat bahwa rumus fungsi itu fx sama dengan ax ditambah dengan b. Jadi, dari sini kita hanya perlu menuliskan kembali rumus yang ada dalam soal. Fx dalam kurung sama dengan 5x dikurangi 3. Mudah bukan untuk merumuskan suatu fungsi? Lanjut ke soal yang B. Nilai fungsi untuk x sama dengan 4. Jadi sama caranya seperti tadi, kita ganti x di sini dengan angka 4. Rumusnya tadi f4 sama dengan 5x dikurangi 3. Jadi 5 kali 4 dikurangi 3. Di sini ada perkalian dan ada pengurangan. Jadi kita dahulukan terlebih dahulu perkalian. 5 kali 4 itu 20 dikurangi dengan 3, yaitu 17. Jadi, untuk nilai fungsi dari x sama dengan 4 atau untuk daerah asal sama dengan 4, nilai fungsinya adalah 17 atau daerah hasilnya adalah 17. Untuk x sama dengan min 1, caranya sama, kita masukkan x-nya yaitu min 1. Rumusnya masih sama, 5x kurangi 3, karena di dalam soal rumus fungsinya sudah ditentukan yaitu 5x kurangi 3. 5 dikali negatif 1 dikurangi 3. Ingat, untuk perkalian dengan pengurangan kita dahulukan terlebih dahulu untuk yang perkalian. Positif dikalikan negatif itu hasilnya negatif 5 dikurangi dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan negatif 8. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 4 adalah 17, sedangkan x sama dengan min 1, nilai fungsinya adalah min 8. Maaf, di sini salah tulis ya, harusnya minus 8. Untuk yang keenam, kita akan menentukan bentuk fungsi. Jika tadi fungsinya itu sudah tahu rumusnya, untuk kali ini kita akan menentukan bentuk fungsinya. Di sini contoh, suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx adalah ax ditambah b. Jika f2, maka hasilnya adalah 10. Jika nilai f min 4 sama dengan min 8 hasilnya, maka dari sini kita menentukan bentuk fungsi. Kita diminta untuk mencari nilai a dan b, kemudian bentuk fungsinya seperti apa. Setelah tahu bentuk fungsinya, kita diminta untuk mencari bayangan apabila x-nya adalah min 3. Jadi min 3 di sini adalah daerah asal, bayangan di sini adalah daerah hasil yang akan kita cari dari min 3 itu berapa. Kita tahu bahwa rumus umum fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Tadi f2 sama dengan 10. Jadi x
X-nya kita ganti 2. A kali 2 itu kita bisa tuliskan 2A ditambah B sama dengan 10. Kemudian yang kedua, F min 4. Jadi X-nya kita ganti min 4. A kali min 4 kita bisa tuliskan min 4A ditambah B sama dengan minus 8 di soal tadi. Kita coba cek, F2 sama dengan 10 dan F4 sama dengan min 8. Ini ya, F2 sama dengan 10 dan F4 sama dengan minus 8. Dari sini kita akan menggunakan metode eliminasi, yaitu dihilangkan untuk yang B. B dikurangi B itu hasilnya adalah 0, jadi tidak perlu kita tulis. 2A dikurangi negatif 4A, jadinya min itu di plus ya, jadi 6A sama dengan 10 dikurangi min 8, yaitu 18. Di sini 6 kali A, lawannya dikali adalah dibagi, atau dia agar menjadi 1A di sini dia harus dibagi dengan 6. Kalau sebelah kiri dibagi 6, sebelah kanan juga harus dibagi 6. Sebelah kiri dibagi 6, 6 bagi 6 itu 1A, sama dengan 18 dibagi 6 itu hasilnya 3. Jadi di sini kita dapatkan A-nya itu sama dengan 3. Untuk mencari B, kita bisa masukkan ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Jadi pilih mana yang paling mudah. Misalnya, saya masukkan ke persamaan yang atas. Kita sudah dapatkan A sama dengan 3. Kita tulis kembali 2A ditambah B sama dengan 10. A di sini kita ganti dengan angka 3. Jadi 2 kali 3 ditambah B sama dengan 10. 2 kali 3 itu 6 ditambah B sama dengan 10. Didapatkan B itu sama dengan 4. Dari sini kita sudah tahu terjawab untuk pertanyaan yang A, yaitu nilai A-nya ada 3 dan nilai B-nya ada 4. Pertanyaan yang kedua, rumus fungsi. Rumus fungsi bentuk umumnya tadi fx sama dengan ax plus b. Karena kita sudah tahu A-nya tadi 3 dan B-nya kita 4, jadi rumus fungsinya kita bisa tuliskan fx sama dengan 3x ditambah 4, sesuai dengan hasil di nomor A tadi yang sudah kita cari. Untuk soal yang C, menentukan bayangan dari minus 3. Bayangan di sini yang dimaksud adalah daerah hasil atau daerah kawan, atau disebut juga dengan kodomain. Sedangkan min 3 di sini itu adalah daerah asalnya atau sebagai X-nya. Kita tahu bahwa tadi kita dapatkan rumus fungsinya fx sama dengan 3x plus 4 setelah kita cari di nomor A. Kita masukkan x min 3, jadi 3 dikali min 3 ditambah 4. 3 kali min 3 itu minus 9 ditambah dengan 4. Jadi nilai daerah hasil atau bayangan dari minus 3 yaitu minus 5. Untuk yang terakhir di materi fungsi, yaitu menggambar grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi ada cara yang mudah yang dapat dilakukan terlebih dahulu, yaitu membuat tabel dengan mendaftar semua daerah asalnya atau domain.
Sebagai contoh, untuk soal yang pertama, buatlah tabel fungsi. Di sini fungsinya kita misalkan G. Jadi tadi untuk fungsi itu bisa F kecil, G kecil, H kecil, dan seterusnya. Di sini kita misalkan G, di mana X itu daerah asal, nanti ada rumusnya. Rumus di soal ini ditentukan min 2X plus 1 dengan daerah asalnya. Jadi X-nya nanti kita ganti dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan tabel tersebut tentukan bayangan dari min 2, 0, dan 2. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir, gambarlah grafik fungsi tersebut pada bidang kartesius. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi suatu garis lurus. Gx rumusnya tadi di dalam soal min 2x plus 1. Kita coba cek. Min 2x plus 1. X-nya kita masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Kemudian rumusnya min 2x plus 1. Kita cari terlebih dahulu min 2x. Min 2 kali min 4, 8. Min 2 kali min 3 itu 6. Min 2 kali min 2 itu plus 4. Min 2 kali min 1 itu 2. Min 2 kali 0 itu 0, dan seterusnya. Kemudian plus 1 di sini karena dia tidak ada X-nya, jadi dia ditulis 1 semua. Kemudian kita tinggal tambahkan hasilnya. 8 tambah 1, 9, 6 tambah 1, 7, 4 tambah 1, 5, dan seterusnya. Dari sini kita tahu bahwa dari tabel ini kita bisa membaca bahwa X di sini adalah daerah asalnya, sedangkan GX di sini adalah daerah hasilnya. Bayangan dari min 2 setelah kita buat tabel yaitu 5, bayangan dari 0 adalah 1, bayangan dari 2 adalah min 3. Jika kita tulis ke dalam himpunan pasangan berurutan, jangan lupa menggunakan kurung kurawal di awal dan di akhir. Kita tinggal tulis ini adalah daerah asal, koma daerah hasil. Jadi min 4,9, min 3,7, dan seterusnya sampai 3, min 5. Untuk grafiknya kita tinggal gambar saja. Tadi untuk titik yang pertama itu adalah min 2,5, kemudian min 1,3, 0,1, dan seterusnya. Jadi untuk membaca titik daerah asal itu adalah sumbu X, daerah hasil itu adalah sumbu Y. Untuk materi fungsi, ini sudah sampai di sini untuk materinya. Namun, ada materi pengayaan yaitu mengenai fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Jadi, suatu pemetaan F yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu disebut fungsi korespondensi satu-satu apabila setiap anggota A itu dipasangkan tepat satu ke himpunan B dan sebaliknya B tepat satu dipasangkan ke himpunan A. Contoh di kehidupan sehari-hari itu himpunan negara di dunia dengan nama ibu kotanya. Jadi misalnya Indonesia, ibu kota Jakarta. Dan seterusnya, tidak mungkin ada suatu negara yang sama nama ibu kotanya. Contoh yang lain, himpunan siswa dengan nomor induknya itu juga berbeda-beda antara nama siswa satu dengan nomor induknya.
Coba sebutkan contoh lainnya selain 2 contoh di atas. Buka buku paketnya ya. Untuk yang sudah dibagikan dari perpus, silakan dibaca-baca kembali contoh yang lainnya mengenai korespondensi satu-satu itu apa saja yang ada di sekitar kita. Ini adalah contoh diagram panahnya. Jadi jumlah anggota A dan jumlah anggota B karena dia dipasangkan tepat satu, jumlahnya itu harus sama. Jika anggota A-nya 5, jadi anggota B-nya juga 5. Dan tidak ada pemasangan yang bercabang. Jadi dia mendapat satu pasangan dari himpunan yang lainnya. Untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin, itu bagaimana? Jadi salah satu syarat untuk suatu fungsi atau pemetaan itu dikatakan sebagai korespondensi satu-satu itu jika banyaknya anggota himpunan A atau daerah asal dan B daerah kawan itu sama. Jadi tadi untuk diagram panah adalah contohnya 5 dan 5. Kemudian bagaimana cara mencari banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan B? Jika NA sama dengan NB itu sama dengan N, jumlahnya banyaknya anggota N, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan B itu adalah N faktorial. Jadi sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya sampai dikalikan 1 sampai habis. N di sini dibaca faktorial ya. Contoh soal. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan K, itu huruf vokal, dan L itu bilangan cacah antara 0 dan 6. Antara, jadi antara 0 dan 6, untuk angka 0 dan 6 berarti dia tidak ikut, karena dia antara. Kita coba data terlebih dahulu anggotanya. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Sedangkan L di sini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Coba kita lihat di sini anggotanya ada 5, di sini juga ada 5. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan K dan L yaitu 5 faktorial. Kita jabarkan jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1 sama dengan 122. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai fungsi. Jadi diingat, fungsi itu adalah pemetaan kata lainnya. Untuk fungsi itu setiap daerah asal tidak boleh bercabang. Namun daerah kawannya apabila bercabang atau ada sisa anggota yang tidak ada pasangan itu boleh. Namun untuk korespondensi satu-satu itu harus tepat satu berpasangan antara himpunan A dan himpunan B. Jangan lupa tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Untuk relasi dan fungsi materinya sudah selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.